Di sebuah sudut kota yang jarang diperhatikan orang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya masih muda, tetapi wajahnya menyimpan kelelahan yang lahir dari hidup yang keras. Sejak kecelakaan tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, dunia Raka seakan runtuh dalam satu malam. Tangis dan tanya mengapa menjadi teman tidur selama berbulan-bulan. Namun waktu tak pernah berhenti, dan hidup memaksa Raka untuk bangkit, meski tertatih. Kini, Raka tinggal berdua dengan neneknya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Neneknya sudah renta, langkahnya pelan, punggungnya membungkuk oleh usia dan beban hidup. Rumah kecil mereka berdiri di antara bangunan tua lainnya. Sempit, sederhana, dan jauh dari kata layak. Namun di rumah itulah Raka belajar tentang arti bertahan. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Raka sudah terjaga. Ia menyiapkan bahan dagangan, adonan, saus, dan perlengkapan sederhana untuk jajanan kaki lima yang ia jual. Tangannya cekatan, meski pikirannya sering dipenuhi kekhawatiran, apakah hari ini dagangan akan laku? Apakah uangnya cukup untuk makan dan obat neneknya? Dengan gerobak kecil yang catnya mulai mengelupas, Raka menyusuri jalanan kota. Panas matahari membakar kulitnya. Hujan sering memaksanya berteduh di emperan toko. Tak jarang ia mendengar ejekan, dipandang rendah, atau diusir karena dianggap mengganggu. Namun Raka menelan semua itu dalam diam. Ia percaya, setiap hinaan adalah bahan bakar untuk mimpinya. Saat malam tiba, tubuhnya lelah, kaki terasa berat, namun Raka belum selesai berjuang. Setelah memastikan neneknya makan dan beristirahat, ia duduk di sudut rumah dengan lampu redup. Dari buku-buku bekas dan artikel yang ia baca lewat ponsel murahnya, Raka belajar tentang usaha, pemasaran, dan manajemen. Ia menulis mimpi-mimpinya di buku lusuh. Suatu hari, aku ingin punya banyak cabang usaha. Aku ingin membuka lapangan pekerjaan. Aku ingin nenek hidup tenang. Neneknya sering memperhatikan Raka dari balik pintu. Matanya berkaca-kaca. Dengan suara lirih, ia berkata, "Raka, hidup boleh keras, tapi hati jangan pernah keras. Teruslah jujur dan bekerja sungguh-sungguh. Tuhan tidak tidur." Hari demi hari berlalu. Raka tak hanya berjualan, ia juga mendengarkan pelanggan, memperbaiki rasa, menambah variasi, dan menjaga kualitas. Perlahan, orang-orang mulai mengenal dagangannya. Ada yang sengaja datang, ada yang merekomendasikan ke teman. Penghasilannya tak besar, tapi cukup untuk menabung sedikit demi sedikit. Tabungan itu akhirnya menjadi langkah pertama. Raka membuka lapak kecil permanen. Tidak mewah, tapi bersih dan tertata. Ia mengelola usahanya dengan disiplin, mencatat pemasukan, mengatur modal, dan terus belajar. Ketika usahanya mulai stabil, Raka berani bermimpi lebih besar, membuka cabang. Perjalanan itu tidak mudah. Ia pernah rugi, pernah tertipu, pernah hampir menyerah. Namun setiap kali lelah, Raka teringat wajah neneknya dan kenangan orang tuanya. Ia tahu, menyerah bukan pilihan. Beberapa tahun kemudian, usaha Raka berkembang pesat, dari satu lapak menjadi beberapa cabang. Ia mempekerjakan pemuda-pemuda yang pernah kesulitan seperti dirinya. Baginya, menjadi pengusaha bukan hanya tentang keuntungan, tapi tentang memberi harapan. Suatu sore, Raka berdiri di depan salah satu cabang usahanya. Angin sepoi-sepoi berhembus, dan ia memandang langit dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hati ia berbisik, "Ayah, Ibu, dari gerobak kecil ini, mimpi itu akhirnya tumbuh." Raka sadar, kesuksesan tidak datang dari kemewahan, melainkan dari ketekunan, doa, dan keberanian untuk terus melangkah meski dunia tak ramah. Dan kisah Raka menjadi bukti bahwa orang miskin boleh memulai dari bawah, tapi tidak ditakdirkan untuk selamanya di bawah.